Udah pindah dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik serta hidayahnya serta beribu kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa untuk yang pertama kalinya ya Ibu Bapak. Dan mungkin juga bagi beberapa yang memang retaker ini sudah yang kesekian kalinya bertemu dengan saya dan Bu Nining. Alhamdulillah Bu Nining juga sudah hadir. Terima kasih Bu Nining atas kesediaannya, selalu saya repotkan untuk mendampingi Ibu Bapak yang mau menjelang uji pengetahuan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Andi Kurniawan Purnama sebagai admin dari Vita Edu yang khusus mendampingi para peserta yang akan uji pengetahuan di PPG. Dan kemudian juga ada beberapa tim rekan saya juga ya yang di grup itu ada Bu Yuke, Bu Iri dan Pak Diki, yang beliau adalah tim komunitas praktisi khusus di PPG ini gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, soal yang akan kita bahas itu terkait dengan PCK dan SJT. Kalau yang dulu ini beberapa tahun yang bukan beberapa tahun sih ya, dari 2020-2023 akhir pertengahan lah gitu ya, sebelum berubah ke SJT dan PCK itu masih ada soal profesional. Makanya untuk mapel, semua mapel yang di ampu di Vita Edu ini biasanya banyak pematerinya juga gitu ya. Nah, cuma karena sekarang itu soalnya itu disamakan semua, hampir sama, tidak ada profesional. Jadi ke PCK, Pedagogic Content Knowledge, sama Situational Judgment Test. Nah, jadi digabungkan kecuali untuk bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini materi yang disampaikan, soal-soal yang disampaikan juga full bahasa Inggris gitu. Kemarin ada yang sering japri ke saya tentang terkait kegalauannya gitu ya. Pak, katanya soal yang sekarang ini bahasa Indonesia gitu. Ibu mapelnya apa? Bahasa Inggris. Ya masa mau dites bahasa Indonesia? Kan nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin karena kan bahasa Inggris gitu. Enggak, ini kata dari jurusannya seperti ini. Enggak Bu, ini saya pun berhasil dari beberapa kali pengalaman, bahasa Inggris ini full bahasa Inggris gitu ya. Materi yang disampaikannya bahasanya ya bahasa Inggris gitu. Walaupun memang pedagogi gitu ya. Terus juga situational judgment test. Kalaupun nanti ada yang ternyata bahasa Indonesia, ya itu mah keberuntungan, alhamdulillah, nggak perlu ini kan paham ya langsung gitu. Oh, bahasa Indonesia, masa sih nggak mengerti dengan soal yang bahasa Indonesia gitu. Nah, karena bahasa Inggris ini spesial, makanya harus dipisahkan kelasnya gitu. Karena memang semua soal-soalnya pun bahasa Inggris. Karena tidak sedikit, maaf, punten, guru-guru yang bahasa Inggris juga belum full mengerti dengan soal yang bahasa Inggris yang disampaikan itu seperti apa gitu. Nah, di sini insya Allah saya dan Bu Nining akan bersamai Ibu Bapak semuanya untuk belajar. Kita belajar bersama. Saya, Bu Nining pun bukan sebagai sumber jawaban yang benar. Bisa saja kami ini salah, dan soal yang kami sampaikan ini mungkin saja enggak keluar sama sekali gitu. Tetapi ini soal-soal ini berdasarkan tadi ya, ada itu pun ngedadak gitu dari kiriman dari seseorang kepada saya, Pak Andri, ini soal yang biasa keluar itu seperti itu. Nah, saya nggak akan menyebutkan siapa namanya, itu rahasia dari kita ya, karena ya khawatirlah dia satu dan lain. Tapi insya Allah orangnya terpercaya gitu ya untuk soal-soal, dan mudah-mudahan memang soal-soalnya yang keluar. Kalau yang kemarin-kemarin Ibu Bapak terus terang yang real UP itu karena memang
saya sendiri mengalami, dan itu soal-soal yang kita bahas baik yang profesional maupun yang pedagoginya itu memang soal yang keluar sesuai dengan kisi-kisi dan real di UP yang keluar dari 2020 sampai 2023 pertengahan itu. Nah, kemudian ada perubahan untuk soal SJT. Nah, ini soal-soal terbarukan, walaupun sih isinya sama-sama saja gitu ya, sama-sama saja itu juga. Nah, di sini saya juga ngajar bahasa Inggris. Alhamdulillah saya pun lulus PPG ini dari Retaker 2021. Waktu itu saya pun mengalami kesedihan juga ketika dinyatakan tidak lolos untuk uji pengetahuan yang pertama gitu ya. Sempat down mental, minder juga ya. Ada teman saya yang sampai 1 minggu dia nggak makan sama sekali karena memang terpukul ya mentalnya gitu. Nah, kemudian entah kenapa ini ditakdirkan ketika sedang belanja sayuran depan rumah itu lewat Bu Nining ini. Lewat Bu Nining, kok ada Bu Nining ngobrol sebentar. Kebetulan temen Bu Nining juga satu sekolah nggak lolos juga sama seperti saya, ngobrol-ngobrol. Bu minta bimbingan dan alhamdulillah Bu Nining mau. Ya akhirnya kita mulai belajar. Yang tadinya targetnya hanya KBB saja, Bandung Barat saja, hanya 30 orang. Ternyata dari mulut ke mulut ini linknya banyak yang minta link grupnya gitu ya. Saya sebarkan dan alhamdulillah waktu itu November 2021 kalau tidak salah, itu ada 250 peserta yang ikut. Dan alhamdulillah secara mengejutkan luar biasa juga ya, karena mungkin ya sudah takdirnya juga kita lolos semuanya. Hanya satu yang nggak lolos itu karena ukinnya beliau lupa tidak upload RPP. Nah, makanya Ibu Bapak nanti kan sekarang itu harus ada studi kasus ya yang diupload. Ini itu kan agak sedikit berbeda dengan yang lalu, walaupun ada pemberkasan yang lainnya yang sama. Itu mohon diteliti, dicek dan dicek, jangan sampai nanti perasaan sudah ternyata belum gitu. Kemudian tolong Ibu Bapak biasakan untuk aktif dengan admin LPTK. Ketika kondisi seperti ini, Ibu Bapak ini aktif mandiri lah gitu ya dengan admin LPTK-nya, bertanya terus itu, kemudian aktif dengan segala macam teknis dan segala macamnya, jangan sampai ketinggalan. Karena ini ada satu orang yang sering saya juga, dia sudah tinggal satu orang lagi yang belum lulus di LPTK itu, yang teman-teman satu kelasnya sudah lolos, akhirnya dia nggak aktif ya, dia ketinggalan terus. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini sedikit perkenalan, dan kemudian juga Bu Nining juga sama guru bahasa Inggris, cuman entah kenapa ya, saya pas lihat kayaknya Bu Nining cocok ini untuk mendampingi kami belajar waktu itu gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata ya memang menyenangkan juga ya. Dan ya akhirnya kita belajar. Kemudian Ibu Bapak nanti silakan belajar dengan bersungguh-sungguh tentunya. Silakan menjawab pertanyaan itu, jangan takut salah, karena justru dari salah itulah kita akan belajar. Ini pengalaman saya waktu dulu 2021 ini, saya korban salah terus jawab. Kenapa? Sengaja. Kalau benar terus nggak akan pernah belajar. Buat apa belajar kalau udah benar kan gitu ya. Nah, makanya kalau nanti aduh takut salah, nggak usah takut salah, silakan jawab, tapi harus ada alasannya. Nah, ini yang menjadi kebiasaan di kami. Sistem belajar saya dan Bu Nining itu harus punya landasan dasar ketika menjawab itu. Kenapa menjawab A, kenapa enggak pilih B, kenapa enggak pilih C, itu harus mendasar sekali. Kenapa? Karena kami berharap tidak hanya jawaban yang benar diketahui, tapi yang salah pun harus tahu salahnya itu kenapa gitu. Ini kemudian juga nanti silakan rame untuk menjawab gitu ya, cuman nanti giliran lah, jangan gitu ya. Nah, nanti silakan bergiliran untuk ini lagi berbicara, tahan dulu, nanti kalau udah agak ini silakan berbicara, menyampaikan pendapatnya. Itu sedikit gambaran untuk proses pembelajaran kita. Soal sudah saya share ke Ibu Bapak, walaupun belum full 60 soal ya waktu itu. Nanti tambahannya akan saya kirimkan juga. Selanjutnya saya persilakan Bu Nining untuk memperkenalkan diri juga, sekaligus nanti membantu kita untuk belajar. Suaranya sudah ada Bu, mangga Bu, silakan Bu. Ada? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Andri,
Suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very clearly, ma'am. ya. Ini Bang Andri. Good evening, everybody. It's very honored for me to be here with you all, to special English teachers of Indonesia. Jadi, Bapak Ibu, saya guru juga, seperti yang Pak Andri bilang. Kenapa saya mau sok-sokan gitu ya, membersamai Bapak Ibu belajar membahas soal awalnya juga nggak apa-apa sih, ragu-ragu ya. Cuman kebetulan saya pernah jadi narasumber nasional guru pembelajar, jadi sempat mengalami pembahasan modul, kemudian berbagai macam pelatihan. Jadi kemudian beberapa teman saya ada di dosen. Sebelum saya mengiyakan aja tawaran Pak Andri untuk membersama teman-teman guru, sesama guru untuk belajar membahas soal ini, saya juga menyadar diri kapasitas saya juga guru. Kemudian untuk beberapa hal mungkin ada yang saya juga nggak paham. Saya coba kontak beberapa teman dosen di UPI dan mereka bilang kalau memang ada yang bisa dibahas secara, kita nggak tahu kepastiannya, mereka bisa bantu, tapi mungkin tidak langsung di sini ya. Jadi saya akan jadi penyambung lidah Bapak Ibu kalau ada soal-soal yang memang mungkin harus kita. Jadi saya tidak akan memberikan jawaban yang pasti, tapi yang kemampuan saya begini, kalau ada soal-soal yang memang mungkin harus kita cermati lebih, atau mungkin dosen itu lebih bisa kita, kalau mereka mungkin baca bukunya lebih banyak ya dari kita. Nah, karena itulah makanya saya kemudian berani mengiyakan. Jadi saya hanya membersamai Bapak Ibu, bukan narsum atau yang lebih tinggi gitu ya, karena kita sama-sama guru. Kebetulan saja mungkin saya pernah lebih dulu misalnya membahas ini, atau mungkin lebih bisa memberikan jalan cara memaknainya gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita belajarnya bersama-sama, jadi tidak ada istilah Bu Nining pasti lebih tahu atau Bu Nining pasti lebih bisa, nggak ada. Kita sharing saja. Saya barusan diberi soal yang saya juga baru nyadar, Pak Andri, ada SJP-nya, SJP naon? Ada PC apa itu namanya tuh ya? Soalnya berbentuk SJT PCK sama ya. PCK, Ada Bu. PCK. SJT itu PCK itu ya, apa, Bapak Ibu? situational judgment. Situational judgment Judgment test untuk SJT, dan PCK itu pedagogical content knowledge itu. Pedagogical content knowledge. Oh, kalau pedagogical content knowledge saya lihat di soalnya barusan Pak Andri barusan ngirimnya juga ya. Baru jam 7 kurang. Jadi saya sambil buka sambil. Jadi Bapak Ibu, saya tidak tahu lebih dulu juga gitu, sama-sama saja gitu. Kalau saya lihat PCK itu memang kayak kita melihat pembelajaran bahasa Inggris, tapi sudah kontekstual gitu ya. Sudah aplikatif, bukan lagi memorizing gitu, bukan sebutkan ciri-ciri misalnya metodologi ini, enggak, tapi sudah masuk ke dalam aplikasi. Ini sudah, kalau dalam taksonomi belum itu sudah tingkat tinggi ya, kalau nggak salah level 4 apa level 3 ke atas lah gitu. Memang ini seharusnya begitu kan, kita sudah guru ya, bukan tidak lagi dites sebagai memorizing. Cuma saya di SJT saya juga nggak tahu nih Pak Andri ya. Kebetulan saja karena soalnya bahasa Inggris, kita nanti bareng-bareng aja memaknainya gitu Bapak Ibu. Jadi begitu Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu tadi menyimak dari Pak Andri, juga saya guru bahasa Inggris juga. Kebetulan tetanggaan sama Pak Andri, beda blok aja. Saya blok D, beliau blok B. Jadi beda 2 blok. Jadi kayak lagi sesama guru bahasa Inggris dilarang saling mendahului. Maksudnya kita saling belajar saja ya. Pak Andri badai desain eta mangga. Yang dari Pak Andri ya, soalnya saya kayaknya susah kalau share screen sambil ini tuh. Sambil kenalan, mungkin yang pernah tahu saya, enggak pernah mungkin ya, agak jauh mungkin ya. Umur saya 50, Bapak Ibu, saya jadi ngajar PNS sudah dari sejak tahun 2000. Jadi sudah 20. Kalau CPNS saya tertanggal 1 Maret, jadi pas 24 tahun nih saya jadi PNS. Kalau pengajarnya mah Juli ya, mulai Juli. Dan dosanya juga sebanyak itu Bapak Ibu sebenarnya. Sebanyak 24 tahun, bukan prestasinya 24 tahun, dosanya juga banyak. Selama 24 tahun itu. Udah ada Pak Andri? Belum ya? Nah ini. Dari siapa Pak ini sharingnya?
Kok ada nih? Saya Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bentar Bapak Ibu ini. ya. Jadi seperti Pak Adi bilang tadi, kita belajar bersama, bukan menyimak jawaban dari saya. Sama saya juga karena baru juga lihat soalnya baru sampai nomor 6 Pak Adi ngeceknya. Jadi sambil I have to be thinking quickly gitu. Untuk sambil ngecek jawaban. Jadi Bapak Ibu boleh memberikan pendapat, misalnya kalau saya mau jawab A, nah tadi yang seperti Pak Andi bilang, kita tidak cuma kenapa jawabnya A, tapi kenapa B nggak bisa dipilih, kenapa C nggak bisa dipilih, kenapa D nggak bisa dipilih. Supaya apa? Supaya ketika kita semakin yakin dengan jawaban itu, makin bukan sekedar nomor 1 apa ya jawabannya ya A, bukan begitu, tapi how we get that answer. Nah ini contoh ini ya, ini PCK ya kalau nggak salah. Oke, kita bacakan ya. Maria wants to assess her students' prior knowledge before introducing a new grammar topic. Bayangkan kita mau menilai pengetahuan awal siswa sebelum kita mengajari grammar baru. Contoh, kita mau ngajarin past tense. Berarti kita harus tahu dulu tentang kata kerja yang mereka tahu. Karena kalau udah ngomongin past tense, artinya akan diajarin perubahan kata kerja, ya nggak Bapak Ibu? Kalau lagi ngajarin perubahan kata kerja, artinya mereka harus tahu dulu kata kerjanya. Artinya kalau kita menilai di sini, Bu Maria ini ingin menilai prior knowledge-nya student. Mereka tahu nggak sih bedanya kata kerja sama kata benda, misalnya gitu ya. Jangan sampai nanti kata benda yang dibikin ed-nya, gitu ya. Karena kita mau ngajarin a new grammar topic. Nah, untuk itu, karena Bu Maria mau bikin penilaian terhadap prior knowledge student, maka yang paling efektif strateginya itu apa? Silakan Bapak Ibu cermati dulu. Kira-kira kalau jadi Ibu Maria dan ingin assess your students' prior knowledge sebelum masuk ke ngajarin grammar tertentu, mau pakai strategi apa tuh untuk menilai siswa, menilai pengetahuan awal siswa? B mungkin. Boleh B kayaknya Bu. B kayaknya Mem. Mungkin B. Ya. Kenapa B kayaknya ya Miss ya. Kenapa B? Students Kenapa B? Students share their personal experience. Personal experience. Personal experiences. Kenapa tidak A? Nah, kalau itu kita balik. Kenapa tidak? Kata apa atau frasa apa yang membuat kita tidak mau pilih A? Because there is before introducing a new grammar. Nah, di A itu ada frasa Ya, before. ada kata new grammar topic, right? Yeah. In Yes. option Ya. A, ya enggak? Ada new grammar topic itu yang membuat kita tidak boleh pilih itu. Kita mau ngetes grammar topik baru. Kan belum diajarin ya. Bikin tes tentang grammar topik baru. Mungkin enggak ngetes. Kalau yang STEM gitu, saya kenapa nggak dipilih? Ya, kira B tepat saya. Yang C kan langsung presentation. Iya. Yes. Why ya? Belum dihadapi dari. Gimana mau Karena tahu basicnya ya? Langsung Iya. presentasi nggak assess ya. Nah, Bapak Ibu ada assess. Jadi menilai dan menilai tidak harus mengakses prior knowledge seseorang siswa
harus dalam. Nah ini tuh yang mungkin selama ini harus perbaiki ya mindset kita. Kebetulan saya kemarin menjadi salah satu penulis modul ajar yang saya diundang Puskurja, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran untuk membuat modul ajar. Ditolong oleh Pak Guru. Terus di situ kita sebelum membuat modul ajar itu di apa ya? Assess itu adalah bagian dari assess. Assess itu menilai, bukan memberi skor. Jadi tidak harus selalu written test. Boleh saja kita cuma nanya jawaban anak-anak bervariasi. Oh, berarti anak yang sebelah sini itu kayaknya udah tahu banyak nih. Oh, anak yang sebelah kanan kayaknya taunya. Jadi tidak harus selalu dalam bentuk pretest soal. Gitu ya. Harus dicatat baik-baik bahwa assess is not always written test. Tapi written test is one of the assessment. Now, to assess our students' prior knowledge, itu bisa saja dengan cara itu yang tadi meminta, what do you think about, misalnya kalau kita mau ngajarin past tense, kita bisa mengecek tentang regular activity siswa. Oh, mereka udah tahu belum sih tentang I woke up, misalnya, atau my mother cooks. Nah, berarti mereka udah tahu dong cara menggunakan tenses tertentu atau kata kerja tertentu. Baru kita nanti masuk ke grammar, misalnya past tense gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau yang D kenapa kira-kira nggak bisa dipilih? Karena langsung memberikan PR. Iya, asal nggak lucu ya Pak ya? Mau ngetes pengetahuan awal, tapi langsung ngasih PR. Nggak lucu, tapi banyak juga kok yang begitu. Udah belajar bukan bagian dari yang begitu ya. Jadi kalau nggak sempat, udah PR-in. Padahal maksudnya kita mau nge-assess, kenapa di PR-in gitu. Oke, next number 2. Tolong ke bawahin dulu Pak Arif. Siapa yang sharing? Question number 2. Townsend is designing a lesson to promote learner autonomy. Promote learner autonomy. Artinya apa? Si pembelajaran itu harus membuat siswa itu yang memiliki otoritas terhadap proses belajarnya. Bukan yang disuapin gitu lah ya intinya. Bukan yang dikontrol sama. She was her students develop positive attitude toward English. Kalau sudah ngomong develop positive attitude, berarti sikap dia terhadap pembelajaran bahasa Inggris. And take responsibility for their progress. Mereka sendiri ya bertanggung jawab terhadap kemajuan belajar mereka. Jadi mereka tahu mereka tuh belajar harus gimana, dan saya harus tahu sampai mana sih saya tuh bisanya. Kalau saya belum bisa, which of the following learning objectives aligns best with her goal. Kalau kayak gitu, kalau tujuan belajarnya begitu tuh, si Ibu Johnson, si Miss Johnson nih harus gimana? Silakan. Dari ABCD kira-kira mau pilih yang mana? Belajar orang deh. Autonomy listen deh. Ada? Iya. Jadi si Miss Johnson ini mau desain pembelajaran yang membuat si pembelajar itu yang memiliki otonomi terhadap belajarnya dia. Dia punya sikap yang positif terhadap pembelajaran, dia yang bertanggung jawab terhadap kemana belajarnya. Kira-kira harus gimana itu biar anaknya begitu gitu loh. Harus apa yang kita si studentnya harus gimana tuh supaya ada punya learning autonomy, punya positive attitudes, punya responsibility. Kira-kira yang mau yang mana? Ya. Apakah A cocok dengan pernyataan di atas? Not really. Apakah memang mungkin lain itu bisa membangun positive attitude? No. Kurang, Bu. No. First not, ya itu kita memorize. Memorize itu lebih kepada daya ingat saja. Yes. Belum tentu akhirnya mengembangkan sikap yang positif terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Malah jadi sebel mungkin ya. Kayak gini doang ternyata belajar bahasa Inggris. Nah itu perlu diperhatikan bahwa memang ini tuh kayak gampang, tapi si student tertentu kan sudah juga attention macam-macam ya. Kok cuma gini doang gitu ya.
Apalagi Bapak Ibu kira-kira yang akan Bapak Ibu pilih sebagai cara supaya siswa jadi develop positive attitude toward English learning. Express their opinions about a given topic. English during a class discussion. Yes, I think good. Student Kuncinya ada di mana Ibu kira-kira kalau mau ngomong kata kuncinya Express their opinion. express their opinion. Nah, betul. Jadi kalau otonomi berarti dia punya Express their opinion. sendiri kan? Ya. Think about this. Do you think about learning top pasien misalnya telling about oh saya senang ternyata ini ya berguna ya misalnya. Kalau C Bapak Ibu kenapa nggak memilih? Iya. Padahal kita sering melakukan ini. Iya. Correctly Disuruh identify. mengidentifikasi. Ya nggak, Bapak Ibu sering nggak mengidentifikasi perbedaan tensis dalam kalimat? Sering nggak? Iya. Sering, Bu. Ya. Sering ya. Kenapa bukan kerjaan mereka itu pekerjaan anak yang kuliah jurusan bahasa Inggris tingkat 1 atau yang sudah belajar struktur 2, bukan untuk siswa kita ya. Mereka identifikasi perbedaan. Ngapain coba? Kalau mereka udah tahu bedanya tensis ini ngapain? Yang penting kata Bu Profesor Emi itu mereka bisa make, bisa ngomong, bisa nulis. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sederhana sekali tanda kutip. Belajar bahasa itu apapun itu intinya adalah at the end of the lesson. At the end of the lesson berarti tujuannya Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajaran guru bahasa adalah membuat siswa ngomong dengan bahasa nulis dengan bahasa itu. Udah itu aja 2. Orang ngomong harus dikasih contoh, betul nggak? Dicontohin, dan disitulah nanti diajarin listening. Ketika kita nyontohin, mereka menyimak kan ya. Maka kita perlu meningkatkan skill menyimak mereka. Ketika mereka mau nulis, harus ada contoh bacaannya nggak? Harus lihat contoh. Maka mereka diajarin reading skill. Jadi ujungnya itu producing verbal and non-verbal text. Tapi listening and reading. Nah, kalau yang dari D, kenapa kira-kira nggak bisa dipilih? Hampir sama dengan yang C sebenarnya. Hampir sama dengan C. Bedanya apa, Pak? Boleh di-share? Hampir sama. Betul, tapi bedanya C itu complete kerja secara lengkap, lengkapi kalau dia tentang grammar secara mandiri. Secara mandiri. Iya. Kira-kira itu tujuannya apa, Pak? Kita sering nggak ngerjain Kemandirian. Ngerjain. Menyuruh anak kerja itu sering nggak? Sering sekali. Sering, Bu. Are you sure? Are you sure? The worksheet we ask them to complete itu improve their independence in learning? Atau karena kita alas aja? Udahlah tugas aja. Siap. Kalau sudah mah. Ini dari berbagai daerah ya Pak. Aduh maaf jadi roaming. Jadi we tend to give them assignment rather than teaching them. Teachers tend to test the students rather than them. Nah, kata Bu Emi, jadi nggak boleh lagi ya ini katanya kamu ngajarin nulis dengan memberi tugas nulis di bawah rumah. Stop it, Bu Emi itu. Do it at school. Pelototin tuh anaknya nulisnya kayak apa. Itulah kita ngajarin writing. Kalau ngajarin grammar, ajarin di kelas. Bantu mereka memilih atau misalnya ngisi kosakata tensis yang benar. Di situ. Jadi independen di situ bukan independen sebetulnya itu mah kita yang malas. Tapi kalau di sini mau develop positive attitudes towards English learning, develop positive attitude dengan cara give them a chance to express their opinion about a given topic. Nah, Bapak Ibu yang B ini menarik. Makanya kita itu guru bahasa itu jangan ragu-ragu mengambil topik dari berbagai mapel. Bapak Ibu kalau bikin prosedur teks biasanya apa yang dijadikan konten?
topik. Kalau ngajarin prosedur teks. Bikin teh manis. Resep makanan. Resep makanan. Resep Bapak Ibu makanan, pernah kerjasama nggak dengan minuman. guru prakarya? Pernah nggak kerjasama sama guru prakarya atau guru PKK? Kalau sekarang nggak PKK ya. Pelajaran apa yang ada makanan-makanan? Bikin makanan prakarya ya? Prakarya SBK. SBK atau prakarya ya biasanya ya. Kenapa tidak kita kita kolaborasi fisik sama guru prakarya belajar? Atau apakah kalau prosedur itu hanya mana? No. Enggak. Tidak. No. Ada hal lain apa lagi? Enggak. Teknologi. Manual. Membuat diskusi sama guru-guru sini ngerangin cara menjalankan peranannya. Nah, itu nanti bisa menjadikan itu sebagai topik untuk di pembelajaran kita. Karena guru bahasa adalah alat saja ya. Oke, jadi kalau soal nomor 2 ini, maaf sedikit panjang, karena memang ini bukan profesionalisme ya, tapi ini lebih kepada aplikasi pembelajaran kita di dalam memahami si anak, kebutuhan di anak. Siswa loh ya, ini kan kita ngomongnya siswa. Oke, number 3. Number 3, boleh nggak bawakan sedikit? Saya nggak kelihatan. Miss Johnson lagi nih, Miss Johnson lagi jadi idola. Miss Johnson is planning activities to assess the development of learner autonomy in her English class. Kalau sekarang Miss Johnsonnya ngapain? Kalau tadi designing a lesson to promote learner autonomy, designing tadi bikin RPP lah gitu ya, atau bikin pra-nya gimana sih pembelajarannya, RPP-nya pembelajaran. Kalau sekarang ayo, nomor 3 masih bawah. Oke. Sekarang lihat jelas terus, Miss Johnson-nya, si Bu Johnson-nya mau ngapain? Kenapa, Pak? Penilaian. Ya. Nah, sekarang si Bu Johnson pengen ngerencanain kegiatan yang ditujukan menilai, sekali lagi menilai bukan pasti ingin menilai perkembangannya. Tadi kan sudah bikin gimana ya caranya supaya anak memiliki otonomi belajar lah gitu ya. Sekarang menilainya. Nah, kira-kira ada yang kurang ya? Ya, ke bawah kayaknya kelihatan. Kira-kira which assessment method is more suitable for evaluating students' progress in taking responsibility? Nah, sekarang tadi udah mereka disuruh express their opinion. Misalnya. Kita mau menilainya gimana nih? Apakah A, B, C atau D? Oke, langsung kelihatan deh. Elaborate, create a dialogue in English. Oke, A, B, C, or D? The answer B. How about D? How about D? and oral D or Bandung? students share their favorite D and oral vision. Mau presentation atau group project? Where students Okay. favorite Suitable for evaluating students' progress in taking responsibility for their learning. Between B and D. Yeah, I know. That's why I said we have two parties. Partai B atau partai D nih, 02, 04 ya, bukan 01, 02, 03, ini 02 sama 04. Group project. Gimana Bapak Ibu? Which option we tend to choose? D. D. Why D? Nyesel ya Bu, ngomong D, ditanya lagi. Ditanya alasannya. group project where student collaborate Choose B because Make collaborate. Oke, Pak Sudianto lihatnya collaboration-nya ya. Oke, yang B ada yang mau wakili? Siapa tim pemenangan B?
Boleh share dong kenapa ini memilih B? Ada kata apa atau ada frase apa? Mana nih tim pemenangan B? Oral presentation. Responsibility. Ayo, you have to be responsible for your choice ya. I choose B. You choose I choose B, ma'am. Why you choose B? There is a taking responsibility for the learning. There's an oral presentations. So it means as oral presentation is only one person seeking first. Maybe like that, ma'am. Okay, so we know that you choose B because the words oral presentation only. Yes. So the keyword is in oral presentation. Yes, and share their favorite. Individual. I mean. Okay, I think we need to see the keywords, Bapak Ibu ya. Every option has. Yes. Jadi kalau kita mau jawab, itu ada keywordnya. Termasuk A. Kenapa kita tidak memilih ada keywordsnya? Why do you not choose A? Keywordnya apa di A? Exam. Ada kata Exam. written, Exam. testing, exam. Yes. Kan kita tidak harus selalu begitu ya. Apalagi kita ngomongin taking responsibility for learning, tapi langsung ke materi, grammar dan vocabulary. Padahal kita udah ngomongin materi ya, betul nggak Bapak Ibu? That's right. Di atas bukan ngomongin materi Yeah, that's right. Yes, that's Yeah, agreement. development of learner. Development of learner. Tentang Development of learning. Masih ngomongin learning, belum ke materi grammar atau vocabulary ya. Kemudian, jadi kalau ya C, kita tahu alasannya kenapa nggak milih C apa? Quiz, multiple choice. Quiz. There's assess it always quiz. Ada vocabulary kan? Yes, ma'am. Kan kita belum masuk ke lesson tertentu. Ya sekarang kira-kira B sama D. Katanya B tadi yang membuat saya memilih B adalah karena ada oral presentation. Yes, ma'am. Yang memilih D tadi Pak siapa tadi bilang ada collaboration. Ya nggak Pak? Iya. Nah sekarang kita bacanya bareng-bareng ya. Iya. Dari awal sampai akhir. Yang B itu an oral presentation where students share their favorite English learning strategies. Nah ini agak menjebak karena bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kan di DM ya, betul nggak DM? Kalau saya megang cangkir ini, Bapak Ibu, cangkir apa? Cangkir warna pink. Kalau cangkir dasti ya Bu ya? Gara-gara banyak lihat Lazada berbagai macam warna kerudung, saya jadi tahu ada warna yang enggak ganti baju saya cuci muka kan karena dari buki oras. Jadi ada apa tuh frutino lah, siwi lah nih katanya kayak gini namanya pink. Kalau di bahasa Indonesia ini Cangkir merah, cangkir berwarna cangkirnya merah. ya, cangkir duluan kan? Cangkir pink gitu, merah. atau Cangkir cangkir merah muda ya. Kalau di bahasa Indonesia merah muda ya. Kalau di sana kayas, cangkir kayas. Kalau bahasa Inggris apa Pak? Red. Pink. Pink cup. Pas. Diomonginnya, Iya. tapi yang jadi diomongin ya. Kalau di bahasa Inggris kan di ujung kan? Di ujungnya ya. Jadi orang Inggris itu sabar menanti. Orang Indonesia itu nggak sabar. Dia duluan disebutin. Nah ini menjebak pemikiran bahasa kita. Yang B itu diomongin apanya? Mereka presentasi apa? Strategi Pembelajarannya. mereka, presentasi tentang favorite strategies kan. Aku kan senang kalau bahasa Inggris itu begini. Tapi ini yang mereka ngomong. Oral presentation bisa in group, bisa classical. Kalau classical waktunya lama, ya udah in group, gitu kan ya? Tong waktu kan kalau di in group, Yes, betul nggak? Yes. Apalagi sekarang ada video apa? Ada HP, satu orang megang HP direkam, bisa kan? Dikirimkan ke ibu. Sekarang amat sangat lebih mudah ya, ngebantu kita untuk menilai per orang tuh sangat amat mudah. Beda dulu, waktunya lama banget harus satu-satu. Nah sekarang Bapak Ibu kalau D itu ada satu proyek per kelompok, siswa berkolaborasi
kerjasama membuat dialog dalam bahasa Inggris. Cakapan Membuat dalam dialog. Kelihatan nggak listening strateginya? Iya, lihat. Membuat dialog. Ya, Sudah baik, nggak tahu membuat dialog. dia sudah tahu dia tentang apa? Tentang tadi Ada nggak No. disebutin dia No, nanya? no. Nggak ada. No, ma'am. No, no. Jadi nggak jelas Nggak yang ada. kayak ini. Nggak jelas kan? Hmm. Ketika kita ingin membuat anak, ketika kita ingin tahu tentang pembelajaran mereka punya cara belajar yang seperti apa sih? Apakah dengan D itu terbantu memberi informasi buat kita? Apakah kalau create a dialogue ya hanya ngomong aja? Menulis dan bicara. Nah, belum nggak jelas ya Bu ya. Apakah ini cuma create tulisannya atau nanti dipraktekin kan gitu ya? Sama. Yes. Kedua, a dialogue. It means undefined dialogue. Kalau pakai berarti kita nggak jelas itu dia tentang apa, betul nggak? Sebuah dialog ya. Sekarang, ya, sebuah dialog kan? Ya, Dialog. Beda kan dengan Iya. the dialogue. Beda ya, kalau itu kita udah tahu. Bayangkan sekarang Bapak Ibu di sini, saya bilang gini. Bapak Ibu silakan berkolaborasi bikin sebuah percakapan. Mau nanya nggak? Nanya. Pasti. Mengenai Nanya gimana? Tentang apa? What about? Dialog tentang apa? Iya. Sama kan anak-anak. Jangankan anak-anak sendiri ketika bilang, ayo sekarang berkelompok ya. Ngapain, Miss? Pasti begitu ya? Ayo duduk berkelompok. Iya, Miss. Tapi ngapain, Miss? Bikin dialog. Udah, kita ngomong gitu doang. Anak-anak pasti nanya lagi dong. Bikin dialog tentang apa, Miss? Nah, itu sangat jauh dari tujuan kita, yaitu evaluating students in taking responsibility. Oke, jadi setuju yang mana Bapak Ibu? Sepakat? Jawabannya B. ada B lah. Oke. Yang B. Yang sangat amat fokus dan kita bisa membayangkan kalau kita di kelas, betul nggak? Ya. Nah, ini soal yang menurut saya sangat baik. Soal yang baik itu secara tidak langsung ngajarin kita, oh harus gitu ya, ya Kak. Soalnya oh ya gitu ya, enggak. Bapak Ibu sudah bikin survei belajar ya, ngisi kan? Secara tidak langsung kita jadi tahu ya, oh harus gitu ya. Jadi soal yang baik, next aja soal nomor. Sampai nomor 3 dulu, ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak ada ya. Berarti nomor 3 yang B ya, Mem ya? Ya, betul. Tuh. Kenapa Bapak Ibu yang nomor 3 ya, B itu? Apa alasannya? Oh, it is clear explanation. Fokus, ya, karena sesuai dengan tujuannya. Apa? Nah, itu kita tuh sering melakukan, mengajarkan sesuatu, masuk kelas, tanda kutip ngerjain anak, nyuruh anak satu, tapi kita tahu tujuannya apa. Saya sih dulu, sekarang juga sih suka. Kita insight bersama-sama aja. Oke, number 4. Kita ngomongin idealnya ceritanya sekarang. Mr. Williams introduces a whole exploring diverse cultural perspectives during a literature class. Pak William mengenalkan sebuah novel yang mengeksplor tentang cara pandang budaya berbeda selama ada kelas literature. Ya, ini nggak tahu ini kelas berapa. Mungkin kalau di SMP ya. James, the student is an opinion that may be offensive to others. Ini bisa saja di kelas 8 SMP, tapi mungkin bukan lebih kepada kayak recall text ya, mungkin nggak kelas ke dalam itu. What should do, Mr. Williams, to demonstrate a commitment to tolerance? Jadi si James itu ternyata ada yang memberikan pendapat yang agak-agak rasis gitu ya kali ya. Di pendapat dia itu agak rasis. Kira-kira sebagai guru, nah, if you were Mr. Williams, kira-kira mau diapain tuh si James? Mau diapain? Mau disuruh pulang aja? Senang dong si James ya. Dia. A, B, C, or D. Dia, kenapa dia? Facilitate respectful discussion. Discussion respect. Ini kasihan adalah
si James yang agak rasis nih kita ngasih kasusnya ke situ. Oke. Kira-kira kita mau ngapain di kelas kalau anak yang kayak James? Yang di. Iya, yang di. Teacher. Karena Yeah, as a teacher must be as a teacher being facilitator. Okay. In this case, kurang guru, as a teacher must. If there is a student like James, what do you do? Mengarah. Like this, Bapak Ibu. Ada gambar. Jadi ada jebakan jawaban ya. Ada jebakan jawaban itu yang jawaban ideal tapi nggak nyambung sama soal. Benar nggak? Kayak soal nomor 3 kan terjebak tadi Bapak yang collaboration. C maybe. Yeah. Itu ideal kan ya Pak ya? Iya. Ideal sekali bikin collaboration, bikin ada dialog. Tapi tidak menjawab soal kan nggak? Ya nggak? Yes. Nah, jangan sampai kita kejebak seperti itu. Pertanyaannya nanya apa? Bukan setelah ABCD, oh ini kayak ideal banget ya yang ini. Iya, maksudnya bukan ideal, tapi dalam kasus ini itu exact case. Kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, jadi C, kenapa C? Oke, kenapa C? Mengakui Yang kan Bapak Ibu di kelas saya James. Mengakui pendapatnya, tapi kita memberikan mengarahkan diskusi ke hal yang positif. Right. I tend to choose C. Kenapa? Karena ini fokus ke soal. Kalau yang itu tidak fokus ke soal. Yang D itu nggak boleh ada kata James sampai nggak boleh ada kasus. Yang J itu menjadi pilihan kalau kata James-nya itu sampai ada hilang, betul nggak? Oh, I see. What should the teacher do to demonstrate a commitment? Itu benar. Kalau James-nya itu hilang, kita benar-benar facilitate a respectful discussion. Karena umum kan? Kita sudah kasus loh. Kita sudah punya kasus. Nah, you have to be more analytical ini ya. Because there's no James. Itu tadi udah dikasih contoh nomor 3 loh, ya kan? Bapak Ibu tadi dikasih contoh nomor 3. Ideal ya, juga benar. Dia itu ideal. Tapi ngambang. Tidak jelas. Who is the person? Orangnya siapa? So you have to read question apa ya? Carefully. Critically, analytically. Gak apa-apa, masih nomor 4. Masih latihan kita. Kita masih latihan ya Pak Bu. Kalau sebagai guru bahasa, every single word means something, ya nggak? Apalagi ini satu kalimat. Kalau D, bisa, asal jangan ada kasus James-nya. Betul nggak? Nah, kita buktikan ya. James opinion. Iyahin dulu si James itu. Terus kita redirect. Oke, James, thank you for your opinion. Oke, James, we have different gitu kan ya. Jangan ngededetkan juga si James. Ngededetkan apa ya? Ngededetkan. Jangan memojokkan James juga. Karena opinion nggak bisa benar salah. Ya, opinion itu opinion. Andai pun saya satu pandangan dengan si James, nggak boleh dilihatin. Ya nggak kerasa nggak kemarin yang 01, 02, 03. Itu anak SMP aja ikut-ikutan. Miss, besok mau pilih apa? Dalam hati, Allah, apa peduli gitu kan ya. Tapi ya kita dalam hati. Miss pasti milih ini ya. Ketawa aja kita. Udah kan berhasil. Ya udah gitu aja, nggak usah jadi dibahas panjang lebar gitu ya. Jadi acknowledge dulu James opinionnya, biar Jamesnya merasa oh ya kan saya dihargai opinion saya. Boleh kan? Boleh. Pendapat itu nggak boleh salah benar pendapat itu. As long as they have arguments. Gitu. Tapi kalau ini sudah agak-agak nanti melebat, redirect the discussion to the positive as. Oke, itu kata John ya. Kata James ya. Ada lagi yang lain?
Karena pas orang berbeda, orang langsung ngeblur kan kata silakan orang berbeda-beda boleh, ada yang kayak ada yang mungkin yang lain. Nah, langsung direct discussion to the positive aspect of cultural diversity. Okay, is that clear? Yes, Clear. ma'am. Clear Apa, enough. nggak apa-apa. Oh, saya baru tahu ya, Yes, alhamdulillah clear, ma'am. kita belajarnya berhasil. Kalau ada oh-nya tuh berarti berhasil. Oh, nanti anak saya bilang gini, oh, itu mah kamu ngusir ibu ya supaya keluar. Kalau ada oh-nya berarti kan udahan gitu. Oh, Okay, next soal number 5. Question number 5. Mr. Davis, an English teacher, is asked to organize an extracurricular activity that aligns with the national focus on instilling a sense of national pride. Pak guru ini guru bahasa Inggris, tapi disuruh mengorganisasi kegiatan ekskul yang harus meningkatkan patriotisme. Nah, gitu ya ceritanya teh ya. Some students express a desire for a community spread. Sebagian siswa memperlihatkannya dengan pengen bikin proyek layanan masyarakat nih ceritanya ya. Apa tuh ya? Community service project. Ada satu program yang ingin memberi sesuatu ke masyarakat gitu, layanan masyarakatnya nah tuh ya. Kayak bantu yatim piatu itu kan proyek itu ya, community service project kan. Atau bersih-bersih kali di sekitar sekolah misalnya kan bisa community service project. What should Mr. Davis do to prioritize public welfare? Si Pak Davis harus gimana nih untuk memprioritaskan kesejahteraan publik? Ini anak-anak bikin extracurricular activity. Oke, silakan Bapak Ibu dibaca dulu opsinya. Ini mah kayaknya sempat dah kelihatan soalnya. Apa? Si. Kalau dia dari kata pertama tiap pilihan sih. Suka gitu ya Bapak Ibu ya, ada nggak yang pembina ekskul? Kita tuh punya program di anak-anak gini, Bapak padahal giniin aja gitu kan ya. Kalau yang kekeh, ini kan program sekolahnya gini, nggak boleh keluar dari situ. Karena anaknya sedang ekspres desain, Bapak di sana kayaknya kalinya ini. Coba yuk kita bantuin RW sini gitu. Bagaimana cara mengkompromikannya? Berarti engage, ayo diskusikan dulu. Engage the students in a discussion to find a compromise. Yes. Ada national right-nya, ada juga community service-nya. Ya, pinterlah guru Maya. Jadi anak jangan dipatahin gitu semangat. Enggak, kamu enggak gitu. Ini pokoknya program sekolah. Cek anak ya kalau mungkin boleh milih. Jadi Bapak mau ngajarin anak atau mau mensukseskan program itu Pak gitu kan gitu ya. Jadi kita itu tentu apa ya ke program nggak lihat anak sama dengan ngajar. Bapak Ibu kalau ngajar bahasa pakai buku ya, buku tertentu ya. Kalau ngajarin prosedur teks pakai buku tertentu dan di buku itunya tuh misalnya prosedur teksnya apa? Tentang cara bikin omelet. Anak-anak kita jarang kan omelet. Teka bayangnya omeletnya gimana? Ya enggak? Tapi kita maksa harus paham tentang omelet. Padahal kita itu ingin menunjukkan otoritas kita sebagai guru yang mengontrol siswa. Cek anak-anak, naon atau omelet teh? Telur dasar mah jarang makan telur. Kan teka bayang, crack di egg gitu enggak bayang, betul enggak? Tapi kalau dibebasin, coba kamu, what's your favorite snack? What is your favorite food? What is your favorite main meal? Misalnya, I like pudding. How to make pudding? Pasti semangat. Aku mau pudding itu pakai ini, tahu? Itu siapa yang menjadi prioritasnya? Mereka. Jangan maksa. Mana buku ini teh? Ada buku. Saya juga kalau buka buku paket, tapi harus dibuka dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi kan kita mah nggak suka buka buku ya, kecuali pas di depan anak. Bareng sama anak halaman berapa ya? That's why we have to prepare. Ini cocok nggak sama anak saya? Bikin fried rice. Kebayang nggak praktek fried rice di kelas? Nggak kebayang bawa kompor. Saya bawanya termos kecil sama kopi saset. Sama gelas pinjam dari dapur sama sendok. Udah praktek di depan anak-anak how to make a cup of coffee.
mereka tertarik, sederhana, bisa di depan anak langsung. Intinya apa? Tahu caranya. Bahwa setelah itu, now you make a group and collaborate with the member of the group to make your favorite snack or food. Jadi harus nah makanya kenapa disebut keberpihakan kepada siswa, murid ya. Sekarang gitu ya, kurikulum Merdeka berpihak kepada siswa. Tentunya nggak benar juga dari dulu harus itu. Ya nggak apa. Bapak Ibu tahu istilah kontekstual, kontekstual meaningful. Kalau dalam bahasa Inggris bahasa apapun ya, kalau ajarin sesuatu kan harus kontekstual kan. Meaningful sebetulnya bahasa lain dari berpihak kepada siswa. Kontekstual terhadap siapa? Terhadap siswa. Meaningful buat siapa? Siswa. Iya, buat siswa. Sebetulnya dunungan kita itu dunungan. Apa sih? Atasan kita itu siswa, bukan kepsek, bukan pengawas. Buku itu hanya panduan. Oh, ada ya cara bikin fried rice. Oke, nggak cocok deh. Cari dong Bapak Ibu, googling dong, fotokopi dong sendiri. Jadi we have to focus on our students. Sama dengan ini, program ekskulnya A, tapi anak-anak mengajukan community service. Udah aja ada kolaborasi, diskusi dulu maunya kamu apa. Gitu. Oke, soal nomor 6. Benar ya, nomor 6 ya? Ya, yes, 6. Oke, nomor 6 please. 6. Miss Lee, nggak kelihatan? Apalagi saya harus pakai kedap mata. Itu. Dia emang masih bawah. Kirain 5 sama 5 kok mirip. Beginilah kalau 50, jadi kalau lihat harus dari dekat. Pak Andri, please. Scroll it down. Miss Lee assigns a project where students can choose a topic related to English. Nah, Bapak Ibu, cara kita baca, motong baca itu membuat kita tahu maknanya. Miss Lee, kebayang ya, project where students can choose a topic. Oh, topiknya mereka yang milih. Related to English literature. Oh, yang topiknya berhubungan dengan literatur bahasa Inggris. Literatur. Bayang dulu nggak? Kalimat itu dulu, kebayang nggak? Yes. Udah kayak ya? Yes. Mas, sudah tarik lagi nih. Kasus lagi nih. Tarik lagi satu kasus. Maria want to Suara saya sama mendengar. Beli dengar sendiri. Kecuali saya suaranya kayak Maria Untu gitu. One student Maria wants to explore the cultural aspect that is unfamiliar to Miss Lee. Ada siswa yang ini dari mana Pak Ari? Oh udah, saya jadi gak enak dengan suara saya sendiri. Ada yang bosan? Nggak apa-apa. Sebentar ya, oke. Jadi ada satu siswa, si Maria ini ingin mengeksplor tentang aspek cultural yang enggak. Kita sendiri gimana Bapak? Nah, kamu mah anu eta dalam hati teh saya nggak tahu itu sebagian Bapak Ibu. Mau encourage Maria, mau allow, mau encourage, mau assign. Encourage Maria to educate because ya sih, encourage Maria. Kenapa nggak pilih A, Bu? Discourage, no. Is rejected, no. Udah jelas discourage ya, udah discourage, udah negatif. Oke, kenapa nggak pilih B? Discourage. There is a word, a skepticism. The word skepticism itu kan kayak julid gitu ya. Masuk aja. Emang kamu nanti disandangin ke teman-teman kamu gitu. Padahal sebetulnya kita nggak ngerti ya. Jangan-jangan teman-temannya ngerti dia. Kadang-kadang anak tuh lebih ngerti lagi sama temennya, betul nggak? Daripada sama kita. Iya. Kalau nggak ngerti, kalau guru jadi agak-agak sungkan nanya. Tapi kalau teman, gimana sih Pak, ulangi gitu kan. Makanya katanya butuh tutor itu ya. Oke, yang B ketolak karena skeptis. Itu mati itu ya kata itu. Walaupun di awalnya bagus tapi ada skeptisism. Kemudian yang D kenapa nggak dipilih? Different topic.
different topic, dan itu masuknya adalah vested interest-nya si guru. Si Maria macam-macam. Ganti yang saya tahu gitu. Kata si Maria teh. Oh, ibu baca kurikulum mereka nih. Jangan salah Bapak Ibu ya, anak-anak sekarang tuh bisa mengakses hal yang teacher only aja mereka bisa akses, betul nggak? Ya mereka tuh tahu gurunya itu kayak apa, mereka tuh tahu harusnya ajar kita tuh gimana, mereka tuh tahu persis buku yang seharusnya dibawakan, tahu persis. Jadi, we have to be very careful tuh in facing nowadays students gitu ya. Mereka tuh tahu kok kayak gini guru gitu. Kalau zaman dulu kita mau dikasih apa aja diterima ya. Benar nggak? Guru kita mau ngapain ajar kita diterima. Kenapa? Karena kita nggak tahu standar gurunya. Kita emang pernah lihat kurikulum 84? Ya pernah. Saya SMP tuh 84 belajar bahasa Inggris, nggak tahu tuh kalau kurikulumnya adalah kurikulum CBSA atau kurikulum apa tuh dulu. Nggak tahu kan, pokoknya terima-terima aja gitu, emang kayak gitu. Anak sekarang tahu, katanya kurikulum mereka begini, kenapa gurunya begini? Nah, mulai. Jadi, A, B, C, D itu jelas kelihatan ada kata encourage. Maria to educate the class. Coba Maria kalau gitu ceritain dulu maksudnya gimana. Gitu kan? Jadi Marianya tuh ditanggap, bahasa Sunda ya ditanggap ya. Disuruh nerangin sama anak. Oke, next. Nah soal nomor 1 lagi Pak Andri. 7 kali? Itu saya yang salah lihat. Iya Bu, itu emang nomornya 1. Bener 1. Saya yang berbeda. Alasan aja sama PPI bahasa Indonesia. Question number 7. Meet Mrs. Rodriguez. Alah, ini mah orang Brazil. Orang mana nih? Ini kayak penyanyi ya siapa? Mrs. Rodriguez. Dedicated English teacher at Riverdale High. Pokoknya ada namanya Bu ini di sekolah itu. She said about developing her students' independence in language learning. Wah, dia memberikan kebebasan pada siswanya pas belajar Inggris. Bu Rodriguez ini percaya bahwa menentukan tujuan belajar itu penting. Menentukan tujuan pembelajaran. Nah, ini juga saya harus sharing ya. Beberapa pengalaman saya membersamai teman-teman di pelatihan guru bahasa Inggris. Saya boleh dibilang saya prihatin dengan kemampuan guru bahasa Inggris yang agak sulit membuat tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan di sini mah enggak ya. Nah, kata si Mr. Rodriguez ini, dia itu pengen men-set learning objective itu yang penting, yang membuat si siswa itu menjadi pembelajar yang ingat, TP itu kan mau ditujunya sama siapa? Sama guru apa mahasiswa? TP itu tujuan si siapa? Tujuan siapa? Siswa. Tujuan pembelajaran untuk siswa. Kan? Ya, tujuan untuk siswa kan, bukan untuk kita kan? Bukan. Makanya kita nuliskan TP itu bukan langsung tujuan kan belajar mengetahui kosakata peserta didik atau siswa mampu atau siswa biar jelas yang mau tujuannya yang mau melakukan siapa? Iya, siapa yang mau menuju itu? Siswa itu menjadi tadi bilang fasilitator. Oh, kamu mau ke sana, sini saya bantu antar. Jangan belok situ ini gitu kan. Bukan kita yang narik mereka, bukan. Oke, katanya si Ibu Rodriguez ini mau bikin tujuan pembelajaran yang memberdayakan siswa menjadi pembelajaran independen. Gimana ya? Belajar itu supaya mereka tuh kelihatan yang independen tuh jadi nggak tergantung sama guru. Nah, itu independen gitu ya. Nah, kira-kira the most effective learning objective yang Rodriguez harus buat itu kayak gimana? Mirip ya yang soal nomor berapa tadi? 2 apa 3? Ini sudah ke PP-nya gimana sih ya bikinnya? Ini language learning ya. Developing her students independence-nya in language learning. Fokus.
Bi, kenapa Bi, Bu? Bi, Bu. Ada kata Inggris. Kenapa Bi, Bu? Ada kata, oh yang di. English. Oh, ada kata Inggrisnya, oke. English order, Bu. Ini English order loh, Bu. No. B. Ibu langsung kayak gitu. I think B. Makanya B, I berarti think B, bahasa. ma'am. Oke, B, ma'am. we tend to see word only ya. Ada word, ada phrase ya, Bu. Ada B. sentence. Collaborative. Oke. Ada pilihan dua nih. Oke, sekarang kita balikin. Kenapa enggak A? Yeah, no. Oh iya, Yeah. ada independence ya. Kenapa A enggak dipilih? No, Yeah. Ya, kita No. di sini Yeah. soalnya. Kenapa? Why didn't you choose A? Oh iya. I think that's conventional method. Ya, why conventional is not independent? Bukan masalah konvensional modern. Ibu, why A does not promote independence learning? Iya, Kenapa ya? Yang A itu kenapa nggak bisa termasuk independent learning? Iya, termasuk karena memorize and recite. Not only memorize. Apa coba kira-kira yang bikin mati jadi ini masa independen sih gitu? Apa Ibu? Apa Ibu? 20 vocabulary words daily. Siapa tuh anak yang punya 5? Dan vocabulary yang kita kasih bukan yang mereka kan, betul nggak? Bapak Ibu, maaf ya. Saya suka bahas ini, Pak Andri. Bapak Ibu sering ngajarin irregular verb ya sama anak, suruh ngapalin 51 atau 100. Sometimes. Sering nggak? Sering nggak? Sering. Banyak yang ketawa, itu mah ngetawain sendiri. Dan saya yang ketawa dulu waktu di SMP dengan bangga membawa satu daftar. Bu, AA, apal ini. 51. Tes, kata dia. Saya ketawa aja. Iya, dia bisa bring, bring, tahu, it. Sampai hari ini ya kalau diajak ngomong jangan ngomong Inggris. Tapi kalau saya ngomong, dia ngerti. Dia kalau misalnya suruh respon pasifnya bisa. Anak saya yang kedua itu nggak tahu kalau saya terangin present tense, past tense, dia nggak ngerti. Tapi dia bisa nulis bahasa Inggris. Dia ngomong sama orang Inggris, dia berbicara bisa dia. Karena mungkin waktu dia belajar Inggris, dianya butuh. Anak saya yang hafal irregular verb 31, itu karena disuruh sama gurunya hafalin. Ya enggak? Ya, itu tidak otonomi lagi. Sudah tidak ada independennya. Karena dia disuruh ngapalin 20 kosakata yang belum tentu dia butuhkan hari itu. Kan daily ya. Bayangkan Bu, 20 kata dalam satu hari. Barijeng teh naonnya. Not to mention the vocabulary are not that we need at that day gitu. Apa sih tujuannya? Supaya apal. Kalau udah apal kenapa? Supaya kalau dites nilainya besar. Kembali lagi. Jadi tujuan Bapak Ibu bukan ngajarin mereka bahasa, tapi supaya nilainya besar. Karena paling bisa digede-gedein. Tenang aja. Paling maksimal 100 kan? Iya. Sekarang kira-kira Pak Ibu mau pilih yang mana lagi? Yang B? Oh, yang B mau dipilih ya? Iya, B. Yang Yang C kenapa nggak dipilih? No. Kenapa C? Yang B. No. Why did it? Dan C terlalu spesifik. Yang C itu complete a grammar worksheet. Individually, bukan independent. Walaupun ada kata individually, bukan independent. Karena bisa jadi grammarnya itu kan masih a grammar ya? Yes. Bukan ya? Iya. Siapa tahu grammarnya itu dia tidak butuhkan hari itu, jam itu. Ya enggak? Berarti dia bukan independent learner dong. Pokoknya ini kerjain. Anak buat apa Bu ngerjain ini? Pokoknya kerjain. Kamu dapat nilai 100, nanti saya masukin nilai. Kamu bahagia selamanya. Ya, happily ever after dari nilai gede. Ini kan nggak ngerti buat apa yang ngerjain ini. Yes. Kenapa saya harus ngisi
I went to Bandung, I go. Kenapa saya nggak tahu? Saya di sini kenapa nggak tahu? Pokoknya kerjain. Kenapa saya harus ngisi passive voice? Kenapa saya harus ngisi have read, have kamu? Dan soalnya kita ngambil dari asalnya bukan nama ayah soalnya bukunya. Aduh hari ini mama kelas 9B. Marina enak have present perfect. Jika dia ada soal nggak? Kita tarik aja tarik-tariknya. Bukan ada nih. Si soalnya gini doang. Subject or has itu ya benar nggak Bapak Ibu? Si anak cuman nyakalin have atau has. Anaknya tahu nggak buat apa has? Anaknya suruh milih have plus verb 3 ya, itu ya ada have learned, misalnya have worked, have slept gitu kan. Anaknya ngerti nggak buat apa? Pokoknya kalian aja. Itu sama dengan yang nomor C itu Bapak Ibu. You don't put them as a subject. You put yourself as a subject, not learning, teaching itu. Pokoknya kamu saya ajar, pokoknya kelihatan ngajar sertifikasi cair. Ngerti biarnya. Nah, sekarang yang D itu matinya karena dapat English author. Belum tentu buku bahasa Inggris. English author berarti penulis berkebangsaan Inggris. Ya enggak? Beda kalau dengan project on a chosen English book, English novel. Jadi ya, betul nggak? Biar betul aja. Jadi jawaban kita untuk itu kolaborasi. Right in a short story. Kalau small group itu lebih kita cerita. Bapak Ibu pernah jadi master recount teks? Pernah. Yes. Sebetulnya bisa digali kan recount teks itu. Kamu ngalamin apa? Kamu berempat ini. Coba bikin kelompok yang kamu pernah ngalamin satu kejadian yang sama tuh berempat ini atau berlima ini. Oh, pernah dimarahin sama, kan nggak semuanya dimarahin sama guru ibu. Kita aja pas kita keluar berapa orang. Kamu bikin sendiri. Kira-kira bakal engagement nggak anak-anak? Tinggi nggak engagementnya? Tinggi kan mereka ngalamin sendiri. Dan pada saat itu vocabulary yang mereka tanya itu jelas yang mereka inginkan. Misalnya, Bu, kalau gurunya marah apa Bu? Karena mereka butuh saat itu hari itu untuk bikin recount text. Is that clear? Clear ya? Yes, ma'am. Kalau kita lanjutkan ke nomor 8. So you have to be very clearly read the question. Oke, 8. Ini Mr. Patel, nggak tahu saya ngomongnya gimana. An experienced English teacher ya. Ini guru senior nih katanya ya. Dia Patel apa petal? Metal. Ini katanya guru senior nih. Yang bermaksud membuat siswa itu jadi independen. Oh ini bagus ya, sebenarnya soalnya ke independent learning semua ya. Jadi si Pak Patel ini percaya bahwa bikin tujuan pembelajaran yang jelas itu yang cocok itu krusial nggak Bapak Ibu? Ya lah krusial itu yang mau kita bareng-bareng tuju ya. Katanya untuk membuat itu dia percaya harus bikin tujuannya tuh yang jelas. Gimana effective learning objektifnya supaya anak mirip sih sama atas, mirip sama nomor 7 coba Bapak Ibu. Mirip sama nomor 7. Kira-kira Bapak Ibu mau yang mana? Independent language learning, effective learning objektifnya harus gimana nih? Mau memorize? Mau memorize? Engage. Ada memorize, ada engage. Ini mirip sama arah sebenarnya. Yes. Develop and present certain. D.
Ayo, yang mana? Mana yang kira-kira terlihat bikin anak independen di dalam pembelajaran bahasa? D. D or B? Saya dengarnya nggak jelas. D. Mau B atau mau D? Develop. and present. Develop and present atau engage in a writing project? D. D ya. Kenapa Pak? D. Why did you choose D? Self-selected speech on a relevant English related issue. Sangat spesifik. Spesifik ya Pak? Bu, sangat spesifik. Kalau B agak-agak, tapi dia bilang fokus on grammar. Nggak jelas grammarnya apa. Nggak disebutin kan? Yes. Nggak disebutin, fokus on imperative tense, tapi imperative tense enggak kan? Using passive voice kan nggak jelas kan? Tidak fokus, ya enggak? Tidak detail. So, kalau kita ajar, kita suruh sama guru senior masuk ke kelas, bikin kegiatan yang engage in collaborative writing project with a focus on grammar. Kita kan nanya, grammarnya apa ya? Gitu kan? Pasti nanya dulu. Tapi kalau D, ada mau nanya lagi nggak? Nggak ada. Oh, si anak berarti disuruh milih sendiri temanya yang relevan, tapi nanti mereka pakai bahasa Inggris. Terus dia sendiri, nah, kan muncul tuh di situ independent. Bikin sendiri, present tapi yang berbahasa Inggris, yang relevan. Relevan tuh buat dia, jadi dia milih dong yang relevan. Berarti muncul independensinya. Udah pada jago lah. Dah sampai 8 udah pada pinter. 9. Sudah terasa nih nanti. Iya, continue. Baru 30 menit sudah langsung set. Oke, 9. Boleh ke bawahin dulu question. Perkenalkan Ibu Anderson, ini guru senior dari bla bla bla. She always looks for innovative ways to improve her students' language skills. Dia selalu nyari cara yang inovatif untuk meningkatkan pembelajaran bahasa siswanya, while instilling values like cooperation and tapi yang meningkatkan cooperation and teamwork. Jadi dia pengen selalu ngajarin Inggrisnya tuh yang anak-anak harus kooperatif dan bekerja sama dalam tim. Bekerja sama dalam harus grup. Ya. Harus ya ada teamworknya sama cooperation. Miss Anderson is currently focused on formulating learning bla bla. Saya nggak lihat, belum lihat. Pak Andri mana? Ini. Wow, banyak. Tidur, Bang. Wow, panjang dan banyak. Bapak Ibu menit belum apa udah wow. Aduh, nah itu caranya ya. Pantas ya anak-anak kita panjang, malah juga pas pada. Loh. Udah dikasih 5 baris. Wah, soalnya banyak banget. Soalnya saya tes bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kenapa nilainya banyak kan tinggian bahasa Inggris? Oke. Nah, anak-anak kalau dia bahasa Indonesia panjang karena itu teksnya jadi malas baca. Oke. Katanya si ibu ini, si Mr. Anderson ini fokus on formulating learning object targetnya itu adalah collaborative values, harus ada nilai-nilai kolaborasi. Kira-kira yang mana ya yang belajar bahasa ya, tapi si kolaboratif. Oke. Bravo. Udah pada langsung bete ya, kita lihat A ya. Yang C udah nggak dilirik juga ya. Ya. Wah, langsung ketahuan dong. Jawabannya apa? Yang D. Nah, D udah ada kata
individual ya Bu. Yes. Nah, udahlah, jadi jawabannya apa Bapak Ibu? Iya. Udah selesai 9. Cepat Iya. banget 9. Bravo, Nggak usah dibahas ya. Yes, yes. To analyze all the options because you know A is not the answer and B is not the answer. A is not the answer because of 10 new vocabulary word. Ih, saya geli dengar suara saya. Ya ada orang ini ikutin juga terlibat. Jawabannya B ya, Miss. 9. Jawabannya B ya Bu ya, karena A langsung. Bravo. Ada memorize, ada memorize. Bravo. Langsung lempar. Good. Juga ada individu langsung lempar. Udah selesai. Jadi jawabannya adalah B. Karena gini Bapak Ibu, soal yang benar itu adalah soal yang hanya memiliki satu jawaban benar. Kenapa tadi yang 8, 7, dan 6 saya bahas? Karena tadi Bapak Ibu ada beda pendapat ya antara B sama D. Ada yang mirip-mirip kan? Sekarang nggak ada yang mirip. Karena yang A, C, dan D-nya sangat kontra. Jadi Bapak Ibu, you don't have to read it all. Kalau udah kelihatan begini, udah habis waktunya untuk yang lain ya. Oke, next, number 10. Mas suruh ngopi dulu ini. Scrollingnya lama. Pak Andri. Karena mungkin Pak Andri mikirnya gini, tadi kan lama soal nomor sekian. Dia tidak tahu bahwa kita progres ya dengan sangat cepat. 9 apa Miss? Nggak bisa ya? 9 itu B Bu. B. Conduct a group discussion. Ya. Bukan karena itu Bu, karena yang A, C, dan D salah gitu. Gitu aja kita. Iya enggak? Iya, salah satu cara kita karena kolaborasi. Kalau sudah 3 yang pasti yang satu benar. Yes. Ya kan? Udah jelas-jelas salah, yang A, C, dan D pasti B yang benar. Oke, Pak Andri, halo. Ini saya kalau di Pak Andri di Ketrok dah rumahnya. Ya aku di blok B. Mana aja Bu. Rumahnya aja. Kalau rumahnya di depan rumah disamperin juga nih. Gedor pintunya. Nomor 10 itu yang bisa saya ada yang beda nih. Andri. 10 itu bukan yang beda sama yang Pak. Saya juga beda. Ternyata saya belum pernah baca soalnya. Yang sana. Dia ngomongin Pak dan dulu kopi. Sekarang gurunya namanya Pak Jansen. Bapak Ibu ternyata tadi kata saya kalau depannya di depan saya gedor dah. Halo. Halo, lanjut Bu. Oke. Nah, ini ternyata polanya sama ya. Angkat 1, 2 pengenalan gurunya. Kemudian tentang kepercayaannya. Itu kan idealisme ya, ideal. Yaitu percaya bahwa networking dan collaborating with peers itu professional from other elevators itu in practice. Intinya dia nah sekarang bahwa harus ada kolaborasi lah gitu ya. Kira-kira kalau jadi Pak Johnson, kayaknya dia langsung jawab deh, cepet dah. Collaboration, attending, conducting, practicing. Participation in langsung ketahuan deh. research for various disciplines, effective classroom activities. Dia. Kenapa D, Bu? I think Community. Delta. Apa Bu yang bikin Ibu jawab itu? What is your reason? Ini ngomongin ngajar apa ngomongin dia sebagai guru?
Ngomongin dia sebagai guru yang ajar ke siswa atau ngomongin dia sebagai guru yang harus profesional? Ngomongin dia sebagai guru. Ngomongin dia sebagai Look at the guru first sentence profesional. ya. Look at the first sentence. The first sentence itu menunjukkan bahwa dia si soal ini ngomongin tentang Pak John ini ingin meningkatkan professional skill. We are not talking about his students, right? Yes. About Right. Mr. ngomongin siswa lah ya. Nah, dia ngomongin dirinya sendiri. Mr. Johnson. Professional skill. Nah, sekarang Yang A. ada hubungannya dengan siswa? Yes. Ya, ada. Ada. Yes, yes. Namun itu enggak sama personal dia. Enggak. No, no, no. Kan? No, no, no. Yang A jangan pilih. No. Oke. Sekarang B tidak jadi jawaban. Tidak. Firman. Bisa. Bisa. Maybe Bisa jadi. Attending a local book club. Book club. Kelas jadi jawaban. C. Conducting a solo research project. Ada kata solo research. Padahal dia komitmen dengan profesionalismenya katanya tingkatkan dengan kerjasama, working. Iya. Nah, kejawab nggak? Kalau C bisa dipilih nggak? no. Enggak, no. Enggak, karena ada kata solo research project. Iya. Tapi kemungkinannya B. Kalau D gimana? Iya. Iya, dia bisa. B juga bisa. Kenapa D? Kenapa dia bisa? Oke, yang D mungkin kalau D kenapa? Mengikuti workshop dengan beberapa guru. Strateginya ngikuti workshop Various, From Bapak Ibu perhatikan kata various discipline. They are effective Various classic discipline. strategies. Nah, kalau ngomongin professional skill, apanya yang ngomongin? Terus kalian soal dia, believes in networking and collaborating with professionals from other fields. Dia itu bisa kerja sama atau para profesional di bidang yang lain atau stakeholder orang-orang yang terpercaya untuk mengelevate his teaching practice. Jadi walaupun guru gitu, dia tahu profesi lain di other field atau collaborating with, artinya bisa dengan sesama guru atau profesi lain, betul nggak? Iya betul. Jadi jawabannya B apa D nih? Delta ya, karena kita ada kata his professional skills. Ya, mengacu pada peers professional from. Karena kalau B itu tidak menunjukkan adanya different other fields. Dia sama-sama pencinta buku. Nanti kalau ngomongin pendapat ya sesama pencinta buku. Tapi kalau Bapak Ibu pernah nggak ngobrol sama seseorang yang punya perusahaan makanan yang punya catering gitu ya, yang punya resto, yang punya konveksi misalnya. Kenapa Bu harus kerjasama? Nanti Bapak Ibu kalau kita masukin materi ke siswa, kita itu nggak cuma ngomongin yang dari buku, ya nggak? Ketika bikin prosedur teks tidak harus selalu lihat materi dari buku. Kenapa tidak? Misalnya sekarang yang lagi anak-anak main game misalnya ya, anak cowok ya. Kenapa nggak bikin aja cara main game? Bapak Ibu pernah nggak tahu Valorant? Saya nggak tahu tapi suka lewat YouTube saya iklannya. Bisa main Valorant? Bisa. Tapi mati kalau anak sekarang gitu ya. Ada anak milenial di sini. Jadi kalau sudah beda itu membuat kita memperkaya. Sekali lagi bahasa kita guru alat aja materi yang di dalamnya topiknya bisa dari berbagai hal. Kemarin saya tidak dengan other field, tapi dengan other teachers. Waktu saya mau nerangin passive voice, saya tanya guru IPA, Bu, sekarang lagi belajar apa? Magnet, kata dia. Saya tanya guru IPS, sekarang kelas 9 lagi belajar apa? Perdagangan internasional, kata dia. Saya tanya guru seni budaya itu lagi bikin pagelaran, performing art berarti kan. Tanya guru
agama, lagi apa gitu. Akhirnya saya nyari materi tentang magnet. Kan sekarang Google banyak ya. Cari aja kata magnet, langsung muncul kan. Magnets are bla 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 bla. Ada kan selalu ada kata pasifnya. Bukan selalu ada, saya lihat ada. Tarik, ambil. Jadi saya membuat materi, saya share materi tentang passive voice bukan dari buku. Tapi saya ajak anak-anak belajar apa? IPA, belajar magnet. Nih, sekarang magnetnya versi bahasa Inggris. Magnets are made of, saya jadi tahu. Terbuat dari apa deh? Magneferon metal gitu ya. Saya tahu, anak-anak juga jadi lebih paham tentang magnet, tapi jadi tahu tapi tahu are made of. Saya nggak bilang loh bahwa itu, tapi mereka bilang gini, oh magnet dibuat dari buledan, are made of. Terus performing arts is created, baru saya nerangin, itu namanya kalimat pasif. That's it, that's all. Itu namanya topik diambil dari other field atau other teachers. Other teachers kan juga other field ya. Ya. Halo? Nah, itu nanti kita sebagai guru itu harus meningkatkan profesionalisme dengan cara itu kolaborasi dengan other peers, other professional from other fields kayak tadi ya, stakeholders. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Next, nomor 11. Pak Andri sampai jam berapa ini? Finish, Bu. We still have. Sampai besok. Sampai We still have 90 menit. Jadi saya sudah 2, oke. 8:30 PM ini. Time. Mau sampai nomor 10 dulu. 10 dulu, Bu. Nanti besok kita lanjut. Biar nggak pusing ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, thank you very much for your very enthusiastic response today. I'm really sorry if I had so many words that maybe offend to you. Thank you very much for your attention. Sekali lagi mohon maaf. Pak Adi, saya duluan leave ya. Leave ini Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Good evening. Thank you, all. Good. Thank you. Good night. You're welcome. Iya, Nomor 10 tadi apa? Bu Bapak, demikian ya. Lumayan lah 10 soal dulu, nanti pertemuan berikutnya biasanya suka lebih banyak gitu. Sengaja di awal-awal itu kita jangan ngegas banyak gitu ya. Nanti apa sih? Karena strategi juga ya, strategi belajar juga. Saya kira harus begitu gitu. Jadi jangan di awal ini kita ngegas banyak, nanti di akhir sedikit. Maksudnya biar berimbang aja, biar berimbang. Kemudian juga nanti di akhir-akhir itu nanti ke akhir tinggal sedikit ya. 60 soal ya. Oh, feedback ya. 60 nanti saya Bu Sabta ini bisa di siap. Nah, jadi 60 soal, tapi saya kasih lebih soal untuk pembelajaran. Ada lebih beberapa soal. Kalau berdasarkan kisi kan hanya 60 ya. 60 kemudian juga ada PCK. Kalau yang studi kasusnya silakan itu kemudian juga untuk soal pilihan itu sebetulnya kemarin saya dapat informasi ada satu soal yang harus memilih 2 jawaban. Itu ya, cuman untuk bahasa Inggris nggak terlalu banyak sih yang seperti itu ya, hanya 2 poin atau berapa lah gitu. Nggak, misalkan dari PCK ini berimbang 5-5-5, enggak seperti itu. Tapi mayoritas soalnya seperti tadi semuanya. Kemudian juga Ibu Bapak ya seperti tadi, mudah-mudahan ketika nanti pun ada soal pilihan yang harus memilih 2 jawaban yang benar, itu dari gambaran pembahasan soal barusan bisa memberikan sedikit banyak masukan nanti kalau memilihnya gimana gitu ya, halusnya seperti itu saja. Kemudian juga Ibu Bapak ini seperti saya sebetulnya selalu terngiang kata-kata dosen saya waktu PPG bahwa urusan PPG, urusan
sertifikasi ini nggak melulu urusan dunia gitu. Tapi mohon maaf nih sebelumnya ya, mungkin ada yang sudah lebih paham daripada saya. Tidak melulu urusan dunia gitu. Tidak hanya ibu bapak ini tidak hanya harus belajar seperti ini gitu. Tapi ada urusan-urusan lain yang di luar keduniawian yang memang harus dilakukan itu ya. Saran saya sih, ini pun dari dosen waktu PPG dulu itu. Nah, salah satunya adalah ya tentunya senantiasa berbuat baik gitu. Kemudian juga membantu dan menolong orang lain itu, memudahkan urusan-urusan orang lain. Meskipun tinggal waktunya seminggu lagi nggak apa-apa, belum terlambat ya, silakan dilaksanakan. Kemudian yang biasa saya lakukan itu bersedekah. Sedekah tiap hari, siapa aja gitu ya. Atau ke murid-murid ibu bapak di sekolah misalkan, sekali-kali lah traktir itu untuk kelas itu, nggak apa-apa gitu. Traktir beli apa sih? Goreng. Kalau di saya di sekolah ada yang jualan gorengan gehu gitu, 1.000. Sekelas ada berapa sih? 30 orang. Saya beliin itu, ini makan satu-satu gitu. Kasih satu orang satu gitu ya. Harus adil ya, semua nggak boleh ada yang ngambil 2, semuanya satu gitu. Nah, seperti itu. Kemudian juga waktu itu saya masih ingat, saya minta doa kepada mereka gitu, kepada murid-murid saya sampaikan, saya minta doanya, mudah-mudahan dilancarkan. Yang paling utama itu nanti mudah-mudahan bisa diluluskan itu ke murid ya. Kemudian ibu bapak jangan salah, dengan keberadaan ibu bapak sekarang terpanggil untuk PPG, mau UP itu ya, jangan salah misalkan bukan bersuudzon, tapi biasanya selalu ada rekan-rekan di sekolah yang nggak kepanggil, kemudian juga kadang agak gimana gitu ya terhadap kita. Terutama pada guru-guru muda nih. Guru-guru muda. Saya pernah menerima curhatan dari seorang yang sama ya, peserta PPG, dia sampai retaker 2 kali itu waktu itu nggak lolos. Kemudian dia curhat kepada saya, Andri begini-begini. Saya ada masalah begini, ya berceritalah gitu ya. Oh, jadi di sekolahnya itu dia guru muda, satu-satunya yang terpanggil untuk PPG. Kemudian ikut ujian gitu ya. Yang lainnya enggak, gurunya guru senior semua, gitu, guru senior semua. Akhirnya saya kasih saran, Ibu, mulai besok temui mereka satu-satu, minta maaf. Gitu. Minta maaf. Kenapa demikian? Walaupun kita nggak salah, tapi nggak ada salahnya kita ngobrol kepada mereka. Jangan bisa jadi yang menjadi faktor ketidaklulusan ibu itu bukan ibu nggak bisa jawab pertanyaan gitu, tapi ada salah satu doa yang nggak ridho ibu itu PPG gitu ya. Gitu. Nah gitu. Akhirnya dia ya menjalankan apa yang saya sampaikan semuanya, dan alhamdulillah beliau lulus gitu ya setelah itu. Nah ibu bapak jadi bisa jalan kelulusan itu bisa berarti dari berbagai macam cara gitu ya. Salah satunya ibu bapak belajar seperti ini, mengeluarkan biaya, mengeluarkan pengorbanan dan lain-lain. Kemudian juga mungkin saja di luar sana kok ada yang nggak ikut belajar bimbel tapi lulus, ya mungkin ada rezekinya juga dia itu ya untuk lolos. Kemudian juga ada hal yang memang ibu bapak nggak lakukan, dia lakukan gitu ya. Misalkan yaitu berbuat baik, bagaimana gitu seperti itu. Kemudian juga yang paling utama sih kalau saya selalu mengingatkan itu perbaiki ibadah kita gitu. Ibadah-ibadah kita yang selama ini dilakukan. Saya yakin lah ibu bapak semua sudah paham bahkan sudah lebih paham daripada saya. Jadi ini kan memang saya menyampaikan ketika saya nggak lolos itu, jadi apa sih, malu, minder ya. Sampai-sampai ya teman saya yang satu kelas itu ada yang 1 minggu itu nggak makan gitu ya, nggak makan sama sekali asli itu. Sampai ditelepon sama teman-teman semua itu nggak ada yang mau ngangkat, hanya sama saya waktu itu saya telepon. Beliau mau menjawab karena kebetulan saya ketua angkatan, ketua kelas juga gitu. Jadi beliau saya kasih semangat, ayo kita belajar lagi, insya Allah gitu, kita lolos itu seperti itu. Nah, saya waktu itu nggak nangis ya di hadapan teman-teman gini ketika kita ngobrol, saya lulus ini, saya nggak nangis, saya santai aja gitu. Tapi pas malam-malam jam 2 malam saya nangis.
curhat kepada Allah gitu di situ. Ya Allah, ini saya bagaimana? Pak Andri? Ya. Ini kan nanti ada pengumumannya kan bareng antara UP dengan UPKIN ya Pak. Kemungkinannya kan jadwal untuk saya bertanya ya Pak, bisa? Boleh. Ya,